Ya, jadi nama mata kuliahnya Cloud Technology. Ini Jarkom ya. Jarkom bedanya dengan server, bedanya dengan network and infrastructure. Ini kita tidak di lab, ya itu yang beda. Lalu ini spesialis ngomongin komputer yang nggak ada di mukamu. Jadi kalau network and infrastructure tuh bendanya ada, administrasi server tuh bendanya ada. Nah ini bendanya nggak ada. Ya kita bicara komputer gampang-gampang di cloud technology. Nah, cloud technology ngomongin cloud computing. Ya, cloud computing, ntar saya buka. Pasti udah pernah dengar cloud computing ya? Udah pernah dengar? Atau baru pertama kali? Udah pernah dengar apa belum? Pernah? Ada yang belum sama sekali? Sudah? Ada yang belum? Nggak apa-apa, belum, santai aja. Ayo, cepat. Nanti the original warga kelas malam. Ya, kamu kan warga pagi. Itu original. Ya, jadi cloud computing, komputasi awan gitu ya bahasa Indonesianya. Kamu nggak usah mikir yang ruwet-ruwet komputernya ada di atas langit, nggak. Ya, cukup ya naruh dan ngakses data atau aplikasi. Ya, nyimpen, naruh, ngakses data, aplikasi, program ya pada server yang kamu remote dan connect-nya via internet. Ya. Bukan di hard disk sendiri, bukan di server lokal, bukan di sendiri. Intinya kalau kamu ngakses data atau ngakses aplikasi ya pakai internet dan itu ada di remote server, ada di komputer yang jauh di sana, itu sudah cloud computing, begitu doang. Ya, jadi nggak usah mikirnya ruwet-ruwet. Ya, dia menang istilahnya cloud computing, komputasi awan gitu ya. Nah, jadi pertemuan pertama ini kita kenalan aja dulu. Ya, jadi keuntungannya apa dengan cloud computing? Kenapa kita harus naruh atau ngaksesnya di server? Kenapa nggak taruh di sticky aja gitu? Ya, sorry ya pakai bahasa Inggris ya. Kalau pakai bahasa Bali kan kamu nggak ngerti. Ya, jadi kenapa Pak Andika pakai bahasa Inggris? Karena males ya. Jadi ada sumbernya, ambil kopas taruh aja. Ya, nanti biarin mahasiswanya mabuk, nggak ngerti biarin aja. Ya, jadi apa yang saya omongin ini kayak tadi itulah terjemahannya. Ya, sekarang PR bagi kupingmu aja. Kupingmu cepat apa enggak lah gitu aja. Kalau kupingmu lambat ya, slow gitu ya. Ya udah kamu akan mabuk ya. Ya, kenapa cloud computing? Ya, ada tulisan yang menyebutkan mudah untuk membesarkan atau mengecilkan entah itu bilangan ya, maksudnya size hard disk, prosesornya, memorinya, ya, kecepatan internetnya. Itu dengan mudah dilakukan kalau ada di cloud. Kalau dia offline ada di kampus sulit. Ya, perlu matiin komputernya, bongkar, pasang, nyeting lagi segala macam, beli gitu ya. Kalau di cloud tidak. Ya, itu benar apa salah? Mudah untuk mengubah ukurannya. Hard disk, RAM, prosesor, bandwidth internet, segala macam. Benar atau salah? Benar atau salah? Benar dong ya. Itu namanya scalability. Saya kasih contoh nyata biar kamu tidak bosan. Ya, jual VPS. Keywordnya Indonesia. Lalu kita akan masuk ke salah satu. Ya, Semarang aja. Nah, nih. Ya, VPS, Virtual Private Server. Ya, bisa untuk hosting website, hosting blog, bisa kamu jadikan macam-macam. Ini komputer yang orang jual, lalu kamu nanti makainya lewat internet. Paham ya? Kamu nyewa komputer orang. Ya, kamu nyewa komputer orang 57.900 per bulan. Kamu dapat RAM 1 GB, SSD 20 GB, bandwidth 1 tera. Ya, full root access, dedicated IP. Nah, ini. Ya. Maksud saya scalability adalah kalau punya uang lagi, uangnya hanya selisih 60.000.
60.000 kamu dapat RAM 2 kali lipat, SSD 2 kali lipat, bandwidth 2 kali lipat. Tidak perlu pengetahuan soal nyabut RAM, tidak perlu pengetahuan soal nyabut kabel SSD, tidak perlu pengetahuan soal nyeting bandwidth, dan tidak perlu khawatir komputernya konslet. Scalability, jadi mudah untuk diperbesar atau diperkecilkan. Ya, bulan depan ada event, butuh yang speknya gede, upgrade bulan depan aja. Lagi 2 bulan, dah nggak ada event, santai, downgrade lagi. Bisa kayak gitu. Jadi mudah untuk aturnya. Ya, ngapain nyewa komputer kayak gini Pak? Bisa macam-macam untuk hosting website. Ya, nanti kamu jalanin apa bisa. Ya, kamu beli ini lalu kamu bikin web untuk misalnya undangan wedding gitu. Ya, kamu taruh websitemu di sini bisa. Ya, kamu running untuk admin slot bisa gitu ya. Server game mungkin bisa, macam-macam. Ya, komputernya dijamin nyala nonstop, terserah, bebas pakai. Gitu. Ya, itu scalability. Kalau paling mahal ada berapa? Paling mahal ada berapa ya? Sini ya, 1 juta ya. Ya, RAM-nya 16 GB, SSD 250, bandwidth-nya 12 tera. Wah, ini kamu mau download apa gitu bisa ya. Mungkin dibalik ya, kamu yang di-download ya. 1,2 sebulan. Ya, VPS. Dan lain sebagainya. Nah, ini maksud saya scalability. Jadi mudah untuk dimaximize atau dikecilkan. Kita kembali ke slide. Ya, tidak perlu beli hardware. Ya, kalau perusahaan yang baru berdiri, dia perlu komputer, dia perlu website, dia perlu program yang berjalan internet. Ya, dia mungkin harus beli komputer. Ya, harus beli komputernya besar, mahal, butuh perawatan gitu ya. Sedangkan dia perusahaan yang baru terbentuk, mungkin belum bisa rekrut pekerja IT. Ya, jadi belum punya karyawan IT, belum punya tempatnya, ya belum siap bayar listriknya, belum lagi biaya internetnya segala macam. Ya, cloud computing bisa digunakan untuk ini. Jadi reduction in hardware cost. Ya, mengurangi biaya hardware perangkat. Ya, ini nggak perlu saya tanyain, sudah pasti benar. Ini namanya save money. Ya, keluar 60.000 sebulan, dapat komputer RAM 1 GB, hard disk SSD 20 GB. 60.000. Bayangkan sekarang kalau kamu punya komputernya, mungkin lebih dari 60.000. Ya, listrik aja 100. 102 minggu udah bunyi tit gitu ya. Ini VPS 60.000 sebulan. 60.000 sebulan. Ya. Ntar lu berpikir dulu. Ya, jika servernya offline, ntar lu, the virtual server we continue to pull resource from the network of servers. Ini masuk di reliability. Kalau kamu punya servernya offline, ya, lalu ada kejadian misalnya mati listrik di tempatmu, ya, sangat mungkin terjadi ya, mati listrik segala macam, tidak stabil, harus dimatikan. Lalu kejadian apa, itu sangat berpengaruh dengan keberlangsungan. Misalnya kamu punya website di sana, kamu punya aplikasi apa kayak gitu ya. Kalau cloud computing dijamin aman. Cloud computing aman dari mati listrik, karena biasanya servernya lebih dari 1 dan ada server backup. Ya, makanya jarang kok website sticky nggak pernah down Pak. Ya, karena ada server backupnya. Ya, kenapa website Google nggak pernah bermasalah Pak? Saya Google kapan aja bisa. Ya, komputernya kan cuma 1. Ya, komputernya ada banyak. Ya, itu cloud computing. Kenapa kalau saya mutar YouTube-nya nggak pernah gangguan Pak? Ya, kalau gangguan paling 5 menit. Ya, karena komputer YouTube, server YouTube-nya banyak. Itu reliability. Ya, kalau server 1 mati nggak mempengaruhi ketersediaan.
Ya, mabuk kamu baca bahasa Inggris. Security. Ya, kalau kamu punya servernya taruh di kamarmu, taruh di sticky, itu sangat rentan dengan diakses oleh orang yang tidak berkepentingan. Kalau cloud computing aman. Ya, karena kamu sendiri nggak tahu servernya ada di mana. Ya, kalau cloud computing aman. Ini berkaitan dengan physical security. Ya, physical security. Ya, website Instacky itu VPS. Tidak ada di kampus. Ya, kalau yang di kampus itu kalau nggak salah Elsanya ada di kampus. Kalau websitenya enggak, websitenya udah VPS. Elsanya masih di kampus. Elsa dan SADS kalau nggak salah ya. Elsa dan SADS-nya masih di sini. Nanti katanya akan di up. Ya, kamu tidak perlu khawatir dengan urusan upgrade. Ya, manajemen segala macam. Bahkan kalau kamu tidak punya pengetahuan soal IT sama sekali. Ya, si pengelola cloud computing yang jualan VPS tadi siap bantu. Ya, ada supportnya. Itu alasannya. Jadi kalau kamu ngelola server sendiri tentu harus punya pengetahuan kan. Harus punya pengetahuan, bayar listrik, punya pengetahuan, ngambil tempat, ya, lalu ada akses dari orang yang tidak berkepentingan nanti segala macam. Banyak yang dipikirkan. Kalau cloud computing tidak perlu mikirin itu. Bayar, sudah. Pakai terus. 60.000 sebulan. RAM 1 GB, lumayan main soliter. Outsource management. Udah habis kayak slide-nya. Oh, udah. Ada yang ditanyakan dulu? Pertemuan pertama gitu aja, nggak usah lama-lama. Ya, jadi kita perkenalan apa itu cloud computing. Ya, cloud computing ngakses data, ngakses program ya di komputer yang kita koneksikan dengan internet. Intinya tidak di lokal hard disk atau di lokal server. Ya, keuntungannya banyak, tadi saya sudah disampaikan, bisa diperbesar, diperkecil, ya hemat uang, ya hemat tempat, ya, bayar listrik jauh lebih hemat, ya reliability, kalau kita punya servernya offline dia mati ya mati, kalau VPS ada backupnya, aman, tidak bisa diakses oleh orang yang tidak berkepentingan, ya nggak bisa masuk dia, dan kamu tidak perlu khawatir kalau kamu tidak punya pengetahuan soal IT. Someone else manage your computing infrastructure. Ya, ada orang lain yang akan siap bantu. Ada orang lain yang akan siap support kamu. Ya, itu cloud computing. Nanti selama 16 pertemuan kita akan ngobrolin ini sampai elek. Nah, ngobrolin cloud computing sampai elek. Syukur-syukur bisa oprak-oprek dikit. Ya. Kayak gitu. Pagi jarkom, malam jarkom lagi, dosennya sama. Sampai berbuih ngomongin jarkom. Ya, kalau saya pribadi memang lebih milih ke jarkom, menghindari yang elektronikaan. Ya, kasihlah teman dosen yang lain yang tidak perlu saya sebut mereknya itu ya. Ya, kalau saya memang kalau di kiblatnya SK itu memang lebih suka ke jaringan-jaringan gitu. Ya, karena jaringan itu ilmu pasti. Kalau menurut saya ya, jaringan itu ilmu pasti. Konek enggak, udah gitu aja. Ya, mau error itu aja. Elektronika itu rangkaian udah bener, udah konek, solderannya udah, gitu ya. Ada faktor alam yang bisa bikin dia nggak jalan. Ya. Timahnya kurang nempel lagi satu titik, itu misalnya terlalu panas gosong, ya faktor panas, faktor baterai, ya miring dikit sensornya, ya nggak diperhatikan gitu ya, kabelnya konek ternyata dalamnya putus, aduh pusing, ya kalau menurut saya elektronikaan itu ilmu alam. Jadi kalau kamu ngerjain elektronika tuh sebelahnya kamu harus bertapa dulu. Ya.
Kalau Jarkom tuh ilmu semua, ilmu pasti. Ya, ngerimping, kalau mati ya mati, nggak connect itu nggak bisa dipakai, pasti. Ya, IP ya pasti nggak bisa dilanggar. Ya. Ngubah satu angka udah lain, nggak bisa nego gitu. Ya, kalau di elektronikaan ya resistor gitu misalnya, ya beda 1K itu masih toleransi kan gitu ya. Ada toleransi gitu. Ya. Voltase misalnya kalau Arduino 5 sampai 12 volt. Dikasih 5 mau, dikasih 12 mau, dikasih 13 mau. Dikasih 4 mau juga gitu. Ya, itu ilmu tidak pasti. Kalau di elektronika. Nah, jadi saya memang lebih ke Jarkom kayak gitu. Ya, ada yang ditanyakan soal cloud computing. Intinya kamu hitung-hitung aja nanti di pohon mata kuliah itu Jarkom sisa berapa. Ada kemungkinan ketemu saya lagi gitu. Kalau elektronikaan semoga enggak ya. Kayaknya tidak ada yang ditanyakan, jadi ini PR. PR-nya cuma mencari apa yang ditawarkan oleh AWS, Amazon Web Service, Azure, punya Microsoft, dan Google. Ya, cukup apa yang ditawarkan. Atau bahasa lainnya, mereka ini jualan apa? Ya. Sekarang kamu tahu kalau Google itu ternyata bukan sekedar mesin pencari. Bukan hanya YouTube, bukan Android, bukan Google Drive, bukan Google Maps, bukan. Ternyata dia masih punya satu, ya. Ternyata di cloud computing dia juga main. Ya. Ini kategorinya, ya. Jadi di Google itu dia mainan software as a service namanya. Ya, kira-kira Google ini jualan apa? Kira-kira Google ini jualan apa? Kalau Microsoft namanya Azure. Ya bukan Microsoft Office ya, temennya namanya Microsoft Azure. Dia jualan di kategori platform as a service. Kalau Amazon toko buku gitu ya, bukan sungai ya, bukan buayanya ya. Kalau buayanya mah kamu ya. Amazon situs jual beli buku segala macam itu ternyata dia punya AWS. Ini terkenal banget. Nah, dia punya kategorinya infrastruktur as a service. Coba secara individu ini dicari mereka jualan apa. Ya. Nah, habis.